satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur, nggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Ba'lawi ini orang Ajam. Aliran kita itu namanya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Apa artinya ahlus sunnah wal jamaah? Orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan berpegang teguh kepada jamaah. Siapa itu jamaah? Ashabun Nabi, para sahabat Nabi, wa man sara ala nahjihim, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa itu? Ya para ulama. Jadi kalau mau beragama dengan selamat, dengan tepat, ikuti sunnah Nabi, ikuti pendapat ulama. Gak cukup dengan merujukkan Nabi doang. Dalam arti baca hadis Nabi, karena Anda bukan ulama, nggak tahu bahasa Arab kadang-kadang, baca terjemahan doang, ngerasa ini ahli agama, membidahkan, mensyirikan. Aduh ya Allah ya Karim. Dari mana Pak? Dari terjemahan. Tidak berhak orang bicara agama Islam kalau dia nggak paham bahasa Arab, betul nggak? Kenapa saya katakan begitu? Karena semua sumber ajaran Islam itu dasarnya bahasa Arab, ya kan? Qurannya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab. Gak belajar bahasa Arab, baca terjemahan doang, berfatwa ini haram, ini halal. Wah. Idza tahaddasal insan fi ghairi fannihi atabil ajaib. Aywa hadhihi maqula yani laha masadiq katsira. Ya, mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nih dalam urusan nasab yang rame-rame dibicarakan orang itu, saya mengikuti ahli aja. Kata para ulama ahli nasab gimana? Oh, kata mereka nasab ini begini. Dan itu bertahun-tahun ya. Sudah selesai. Kalau bagi saya pribadi ya, ada orang persoalkan itu, terserah dia. Tapi dengan mindset begini nih, mempercayai keahlian, itu kan bukan taklid buta sebetulnya. Kita itu mempercayakan kesimpulan pada pendapat para ahli karena kita yakin bahwa kalau ahli itu menyepakati satu persoalan, itu landasnya sudah pasti ilmu, bukan hawa nafsu, bukan ngarang ya. Iya dong, bukan hayalan gitu kan. Ya, kenapa sih? Itu kan Anda harus merecoki semua bidang dari berbagai macam jalur keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu hanya klan Ba'lawi ini dari yang mengaku sebagai turunan Nabi yang memiliki kelainan. Kelainan satu, kalau misalnya dia itu diakui sebagai turunan Nabi oleh orang-orang itu, dia memiliki kecenderungan untuk mendominasi, menghegemoni, dan menciptakan otoritas khusus bagi mereka. Kemudian ajaran-ajaran yang berbeda dengan para keturunan Nabi yang asli, yaitu seperti ingin dihormati lebih dari orang lain. Dan ini tidak ditemukan di dalam sejarah tentang keturunan Nabi di masa lalu yang lain. Dari jalur lain tidak ada seperti itu. Nasab Ba'lawi yang sudah tetap dari dulu tidak ada seorang pun yang membatalkan. Para ulama-ulama Allah nggak ada seorang pun yang membatalkan. Para wali-wali Allah nggak ada satupun yang membatalkan. Tiba-tiba muncul sekarang hanya satu orang dengan alasan tesis lalu membatalkan. Ini sudah disebut kiai pakai sorban, pakai jubah. Maka ini bahayanya besar sekali. Kenapa? Karena orang-orang akan mengikutinya, murid-muridnya akan mengikutinya, orang awam bisa mengikutinya. Allah, apalagi orang-orang yang pernah sakit hati oleh sebagian oknum umpamanya, ya, yang mengaku ini adalah habaib, tapi ini oknum kelakuannya yang memang tidak sesuai, akhirnya merasa punya penguat, hanya ikut dalam rombongannya, ikut dalam kelompoknya, kan jadi celaka. Ya, akhirnya dia berbuat sesukanya. Kalau orang awam kalau ngomong dan berbuat, dia tidak ngukur agama, tidak ngukur salah dan benar, dia tidak berkaidahkan Quran dan Sunnah, akhirnya menyebar luas fitnah, ghibah. Kenapa terjadi seperti ini? Siapa ini gitu kan? Ini ada orang-orang yang awam, ya. Ini orang-orang yang awam, muslim, tapi muslim yang awam. Ingat, Allah. Akhirnya dia berkata tanpa kaidah-kaidah syara. Ya. Dia bikin makalah tanpa kaidah-kaidah syara. Ingat, dia berbuat tanpa kaidah-kaidah syara. Ini gara-gara apa? Gara-gara terplesetnya seorang alim.
Ini berbahaya sekali, kan? Berbahaya sekali. Makanya Buya ya terus akan menyuarakan kepada umat, akan menyuarakan. Ingat, menyuarakan kebenaran ini. Ingat, kalau bagi orang awam gampang saja ukurannya. Jangan tesis si A, jangan. Ya, yang tidak tahu motifnya apa, jangan. Tapi lihatlah para ulama dari dulu tidak ada yang pernah membatalkannya. Para wali-wali dulu nggak ada yang pernah membatalkannya. Apakah orang ini lebih tahu daripada para ulama? Apakah orang ini, ingat, lebih berilmu daripada ulama-ulama yang itu? Apakah orang ini waliullah seperti halnya ulama-ulama itu? Apakah orang ini punya ilmu kasyaf seperti halnya ulama-ulama itu yang menetapkan? Catat jadi, cukup kita bagi umat Islam dalilnya seperti itu, jangan didengar. Dalil itu, dalil ini, hanya dalil saja, jangan didengar. Jangan didengar, ini celaka. Ini celaka, ini terplesetnya seorang yang alim. Ingat, dia punya murid, dia punya jemaah, dia punya simpatisan, bahaya. Bahaya ini, bahaya. Ya, bahaya. Ini harus diluruskan ini umat, harus cepat dijagain ini umat, agar umat ini tidak ikut celaka semuanya. Ya. Buya memberanikan diri. Buya memberanikan diri untuk ini. Kenapa? Kasihan, ini bahayanya lebih besar. Lebih besar bahayanya ketimbang umat ini meninggalkan salat yang 5 waktu. Lebih besar bahayanya ketimbang umat ini meninggalkan saum Ramadan. Ingat. Loh, kenapa begitu? Kalau meninggalkan salat fardu, meninggalkan ibadah, meninggalkan saum, tidak haji, tidak zakat, tidak haji umpamanya, tidak sholat, tidak saum, ini urusannya dia dengan Allah. Tapi kalau sudah dia membatalkan nasab Ba'alawi ini daripada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menganggap kepada para habaib ini adalah penipu, perampok nasab, berarti sudah buruk kan hatinya? Kalau sudah busuk hatinya kepada siapa itu? Para wali-wali Allah di dalamnya. Siapa itu? Para ulama Allah di dalamnya. Ingat. Ya. Ingat, catat itu. Ini berbahaya. Berbahaya sekali. Berbahaya sekali ini. Kalau wali-wali Allah, ulama-ulama Allah di dalamnya orang-orang saleh yang Allah cintai, lalu dihinakan oleh kita. Lalu kita suudzon kepada mereka. Lalu mulut kita buruk kepada mereka, mencaci maki mereka. Wow, lebih besar ini bahayanya, sangat sungguh lebih besar. Tidak cukup dengan bertobat saja kepada Allah. Tidak cukup. Tidak cukup. Ya, saya sudah minta maaf saja kepada para habaib. Habaib yang mana yang kamu minta maaf? Bukankah habaib di kamu cacar semuanya, kamu babat semuanya? Seluruh yang namanya habaib yang ada di alam barzah sekarang, bagaimana kamu minta maafnya? Hah?